Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ilmu, selamat datang kembali di Al Ghazali Channel, ruang diskusi fiqih yang santai tapi bermakna. Tapi sebelum dilanjutkan ke dalam videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik sahabat ilmu, terkadang sampai detik ini, sampai sekarang kita masih sering dibuat galau oleh permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ilmu fiqih. Di antaranya yaitu tentang permasalahan air. Karena air itu merupakan alat yang sering digunakan oleh kita dalam ibadah di setiap hari. Oleh karena itu terkadang terjadi galau dikarenakan kita bingung atau kurang paham. Oleh karena itu di sini channel yang tepat untuk menggali lebih dalam ilmu hukum-hukum yang terdapat dalam ilmu fiqih. Baik sahabat ilmu, di sini dalam video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang pembagian air dilihat dari segi hukumnya. Yang mana ini didasari dari kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi yang bermadhabkan Imam Syafi'i. Beliau berkata bahwa air terbagi menjadi 4 bagian dilihat dari segi hukumnya. Yang pertama ada ma'un thahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin. Kemudian yang kedua ma'un thahirun wa mutahhirun wa makruhun. Kemudian yang ketiga ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin. Dan yang keempat ada ma'un najisun. Dari keempat pembagian air tersebut baru dijelaskan satu, yaitu yang nomor 1 ma'un thahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin. Dan di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan pembagian air dilihat dari segi hukumnya. Yang kedua yaitu ma'un thahirun wa mutahhirun wa makruhun. Apa itu ma'un thahirun wa mutahhirun wa makruhun? Baik sahabat ilmu, dilihat dari segi bahasanya, yang dimaksud dengan pembagian air yang kedua dilihat dari segi hukumnya yaitu thahirun wa mutahhirun wa makruhun. Thahirun, air yang suci pada zatnya. Dalam arti air tersebut bukan air yang najis dan kemudian air tersebut tidak terkontaminasi dengan zat yang mengandung najis. Kemudian yang kedua mutahhirun, air tersebut dapat mensucikan kepada zat lainnya. Dalam arti air tersebut dapat digunakan taharah seperti wudu ataupun adus ataupun menghilangkan najis, maupun itu berbentuk raf'ul hadas atau berbentuk izalatun najasah. Kemudian ada yang dinamakan dengan makruhun. Apa yang dimaksud makruhun? Yang dimaksud dengan lafaz makruhun itu adalah hukum menggunakan air tersebut adalah makruh. Bukan berarti tidak sah. Sah-sah saja, namun disertai dengan hukum makruh. Namun air yang termasuk kepada jenis yang kedua ini dihukumi makruh hanya saja ketika digunakan kepada badan, tidak kepada selain badan. Dalam arti ketika kita menggunakan air tersebut di luar badan, maupun itu mencuci atau menyiram, itu hukumnya tidak makruh. Bahasa dalam kitab Fathul Qaribnya yaitu isti'maluhu fil badani la fis saubi, bahwa air tersebut dihukumi makruh hanya di badan tapi tidak di selain badan. Seperti itu ya, la fis saubi, bukan di dalam baju. Contoh misal mencuci baju, mencuci piring atau hal lainnya seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang termasuk ke dalam ma'un thahirun wa mutahhirun wa makruhun ini? Di sini Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan bahwa air yang termasuk kepada jenis hukum air yang kedua, yaitu air yang suci dan mensucikan dan makruh untuk digunakannya, yaitu wahuwa al-ma'ul musyammasu, air musyammas. Apa itu al-ma'ul musyammas? Al-ma'ul musyammas dilihat dari segi bahasa. Al-ma'ul musyammas, air yang dipanaskan matahari. Di sini diperinci penjelasannya oleh Syekh Ibnu Qasim, yaitu al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi,
Yang mana air musyammas itu memang benar-benar air yang dipanaskan oleh terik sinar matahari. Itulah yang termasuk ke dalam al-ma'ul musyammas. Nah, apakah terdapat syarat-syarat untuk termasuk al-ma'ul musyammas? Atau setiap jenis air yang dijemur di bawah terik matahari itu sudah termasuk al-ma'ul musyammas? Ya, nah untuk pembahasan yang lebih enaknya itu dijelaskan secara rinci di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni yang bermadhabkan Syafi'i. Di dalam karangannya, yaitu dalam kitab dalam kitab Kifayatul Akhyar, di sini dijelaskan. Di sini ada bahasa mana? Fa'ala hadza innama yukrahu al-musyammasu bisyarataini. Ada dua syarat yang mana ketika dua syarat ini ada dalam suatu air, maka air tersebut dihukumi air yang makruh digunakannya. Dalam arti yang tadi ya, sudah dijelaskan, digunakan ketika kita ingin menggunakan air tersebut kepada badan kita, bukan kepada selain badan kita. Apa saja itu syaratnya? Yang pertama, ahaduhuma ayyakuna tashmisu fil awanil muntabi'ati kanihasi wal hadidi war rasosi. Syarat yang pertama yaitu air dihukumi kepada air yang musyammas. Yang pertama adalah wadah dari air yang dijemur di bawah terik matahari atau yang tersinari oleh sinar matahari itu harus wadah yang berbahan atau dibuat dari nihas. Apa itu nihas? Seperti tembaga, kemudian besi, kemudian timah. Tidak selain itu. Jadi ketika kita atau seseorang ingin berwudu menggunakan air yang dijemur oleh matahari, air yang terjemur oleh matahari dan wadahnya terbuat dari besi, timah, dan tembaga, maka hukumnya dapat dimakruhkan. Tidak selain itu. Dalam arti bagaimana kalau misal wadah yang digunakannya itu selain timah, selain tembaga, dan selain besi, apakah hukumnya makruh? Tidak makruh. Contoh misal menjemur atau air yang tersinari oleh mataharinya itu diwadahi oleh ember, contoh misal embernya berbahan plastik. Nah, itu tidak dihukumi makruh. Mengapa demikian? Karena wadah dari air tersebut bukan salah satu dari wadah-wadah yang dimakruhkan ketika termasuk kategori musyammas, yaitu wadah yang dibuat dari besi, kemudian timah, dan juga tembaga. Malahan ketika contoh misal seseorang memiliki wadah yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya juga itu tidak makruh, teman-teman sekalian. Namun nanti di depan dijelaskan bahwa hukum menggunakan hukum yang digunakan barang yang digunakannya itu haram karena emas dan perak. Nanti di depan dibahas. Oke, itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu wadah atau alat diam air tersebut dibuat dari timah atau besi ataupun tembaga. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kita masuk kepada syarat yang kedua. Itu ada asyar tsani ayyaqa'a at-tashmisu fil baladi syadidatil hararati. Air tersebut termasuk air musyammas yang makruh ketika digunakannya, yaitu ketika air tersebut digunakan di daerah yang sangat panas. Ya, fi biladi syadidatil hararati. Di negara yang mana negara tersebut dalam keadaan panas, sangat panas, seperti negara Hijaz dan lain sebagainya. Maka hukum menggunakan air tersebut itu dimakruhkan. Tidak dilarang, silahkan, boleh saja, sah-sah saja kan kata tadi. Namun hukumnya makruh sah dan disertai oleh hukum makruh, seperti itu. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kan sekarang zaman sudah maju, semakin modern, teknologi juga semakin berkembang. Bagaimana hukumnya air yang dipanaskan oleh sebuah alat yang dinamakan dengan water heater? Ya kan sekarang banyak itu water heater di rumah-rumah. Mungkin teman-teman sekalian diantaranya ada yang memiliki alat tersebut. Apakah air tersebut yang dipanaskan dari water heater hukumnya makruh atau tidak? Jawabannya hukumnya tidak makruh. Mengapa demikian? Karena
tadi sudah dijelaskan di awal dalam kitab Fathul Qarib menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, yang disebut al-ma'ul musyammas itu yaitu al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi, yaitu air yang memang dipanaskannya oleh sinar matahari. Sedangkan air yang dipanaskan oleh water heater itu bukan dari paparan langsung sinar matahari. Ya, apapun itu jenis water heaternya. Kan water heater itu ada yang dipanaskannya melalui listrik airnya, kemudian ada juga yang melalui gas, dan juga ada yang juga melalui dengan penyerapan tenaga tata surya. Ya, itu semua hukumnya tidak makruh. Mengapa demikian? Karena tidak terpancar secara langsung sinar mataharinya. Jadi ketika teman-teman sekalian memiliki water heater di rumahnya, kemudian wudhu menggunakan air hangat, adus menggunakan air hangat, itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan, tidak apa-apa. Ya, jadi yang dimakruhkan itu hanya air yang dijemur atau terjemur di bawah terik sinar matahari. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian di sini timbul pertanyaan, mengapa dimakruhkan? Apa bedanya dengan air sebelumnya? Alasan dimakruhkan itu ketika kita menggunakan air tersebut dikhawatirkan akan terjadinya penyakit kusta, atau bahasa lainnya itu penyakit vitiligo, yaitu salah satu penyakit kulit yang mana sebab dari penyakit kulit itu diakibatkan dari luka bakar, seperti itu. Ya, nah untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut maka agama memakruhkan menggunakan air tersebut. Ya, jadi bukan hanya asal-asalan memakruhkan, tapi ada alasannya. Ya, di dalam kitab Kifayatul Ahyar juga banyak dijelaskan bahwa air tersebut itu mewariskan ya penyakit kusta atau vitiligo itu. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dapat kita simpulkan nih bahwa yang termasuk air musyammas itu adalah air yang dipanaskan oleh matahari dan juga memiliki dua syarat diantaranya. Yang pertamanya, wadah yang digunakan dari air tersebut terbuat dari besi atau timah dan juga tembaga. Kemudian syarat yang kedua, air tersebut digunakan di daerah atau di wilayah atau di negara yang sangat panas seperti negara Hijaz. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada, maka hukum menggunakan air tersebut masih dihukumi dengan tidak makruh. Baik sahabat ilmu, itu tadi seputar penjelasan tentang pembagian air dilihat dari segi hukumnya. Yang kedua yaitu ma'un thahirun wa mutahhirun wa makruhun. Dan untuk penjelasan pembagian air yang ketiga itu akan ada di video selanjutnya. Oleh karena itu, agar teman-teman sekalian tidak tertinggal info lebih lanjut dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan juga barangkali dari teman-teman sekalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan seputar ilmu fikih, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke sahabat ilmu, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam.